Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amihil mutawatirah wa ayadihil mutakathirah wa minanihil ghamirah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabihi anjumi zahirah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi syrah li sadri bima syarahta bi sudur salihin min ibadik wa yassir li amri bima yassarta umur salihin min ibadik wahdi qalbi bima hadaita bi qulubis salihin min ibadik wasaddid lisani kama saddatta alsinata salihin min ibadik. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita cintai segenap para asatidzah, para guru, para orang tua, para tokoh, minhum diantaranya Dr. Andes Abdul Mukti, Al-Ustadz Muhammad Taufik Al-Bantani, Al-Ustadz Miftahul Rizki, dan juga Al-Ustadz Ahmad Zaki LC, dan juga tidak lupa MC kita barusan Al-Ustadz Kurdianto SPDI, Sarjana Pendidikan Islam, dan juga untuk RW, nggak tahu saya namanya, dan juga sekretaris RW, wakil dari Pak RW Haji Misran, matta'anallah bituli hayatih, dan segenap para orang tua, para guru, para tokoh yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa ta'zim dan mahabbah al-faqir ke antum semua. Dan untuk para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang malam pada hari ini diundang oleh Riyadhus Syabab, Majlis Zikir dan Ta'lim, yang insya Allah kita semua di sini tidak pulang kita dari tempat ini, tidak pulang kita dari acara ini, kecuali Allah nilai kita menjadi pecinta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak keluar dari ini acara, tidak bangun dari ini tempat, kecuali Allah ridha kepada kita. Allah rubahkan keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan kepada Kakanda, guru kita. Ya, ini sepuh guru kesayangan, jantung hati, Harte Bendo, Al-Habib Ad-Da'i ilallah, Alwi ibn Uthman bin Yahya, matta'anallah bituli hayati. Semoga kehadiran beliau menambah kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini kepada kita. Semoga kehadiran beliau menjadi salah satu sebab kelembutan Allah untuk kita semua pada malam hari ini, penglihatan Allah terhadap kita dengan cara sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau tokoh nih, saya bingung nih kalau ngomong bicara di hadapan beliau. Habib Alwi bin Uthman ibarat air keran ketemu air laut. Coba itu, kita cuman air keran, keluarnya juga kalau pumpnya mati, kelar deh, pumpnya mati. Ini lautan, saya bingung. Dari tadi saya doa jangan sampai datang. Datangnya belakangan gitu, ngeri. Ini beliau satu RW sama saya, RW 04 kalau nggak salah ya Beb ya. RT beliau 12, saya RT 6, tapi seumur umur sejak bujak saya baru masuk kampung sini. Jadi mohon maaf nih orang-orang tua, para guru, saya nggak ada yang kenal. Yang punya majelis saya nggak kenal. Saya taunya
Puguh, mana Puguh, angkat tangan. Puguh, mana Puguh, angkat tangan Puguh. Lihat sini kemarian, biar tuh yang perempuan-perempuan pada ngeliat. Puguh doang saya kenal, karena beliau sering datang ke majelis. Saya tinggal di jalan lobi-lobi, portal. Ya, tapi tetap beliau guru saya Al Habib Alwi bin Utsman bin Yahya. Ahibbail kiram, bulan Maulid sudah berlalu, waktu kelahiran Nabi Muhammad sudah berlalu, bulan Nabi kelahiran Rasulullah sudah berlalu, tapi peringatan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergema di mana-mana. Peringatan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus dari kampung ke kampung, dari daerah ke daerah, tidak gentar siapapun yang menyelenggarakan peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peringatan Maulidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu ada, selalu terus menerus. Alhamdulillah, insya Allah tidak pulang kita dari ini tempat seperti adanya sekarang kita diguyur hujan dari Allah. Ini menjadikan sabab kita diguyur juga rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, diguyur juga daripada maghfirah, ampunan dosa kita dari segala dosa yang telah kita perbuat dengan cara sehat wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibbail kiram, majlis Riyadhus Syabab, bener Riyadhus Syabab, saya ngeliat di flyer doang, ngerti juga kagak, baru dengar ini. Riyadhus Syabab ngajak kita semua untuk memperingati Maulidnya Rasulullah SAW. Orang-orang tua kita, ulama-ulama kita, terutama di bumi pertiwi kita yang kita cintai, selalu hari demi hari, bulan demi bulan, walaupun sudah lewat Maulid Rabiul Awal, bulan Rabiul Awal, gunanya apa? Agar kita kenal dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majlis Riyadhus Syabab beserta para krunya, beserta para pemuda-pemudanya, dan juga Al Ustadz Zarkashi ya mengajak kita malam hari ini memperingati Maulidnya Rasulullah agar kita kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pulang kita kenal sama Rasulullah, cinta sama Rasulullah, dinilai cinta oleh Allah bahwa kita cinta Rasulullah dan kita pun dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama kita merasa adanya Rasulullah bersama kita, itu tanda perbaik. Tetapi kalau kita udah merasa ada saat-saat kita lupa kepada Rasulullah, itu pertanda buruk, bahkan celaka bagi diri kita. Jangan salah faham, jangan salah maintenance, jangan salah mindset, jangan salah pikiran. Kalau kita ini, kalau Rasulullah ini udah meninggal jauh dari kita. Alhamdulillah Indonesia ini kita selalu dijaga, negeri kita. Dan berapa banyak sekarang musibah-musibah mulai turun. Peringatan-peringatan seperti ini salah satu keamanan buat tolak daripada segala musibah. Allah telah berfirman, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Wahai manusia, tidaklah Allah akan mengazab kalian secara engkau wahai Muhammad, secara engkau wahai Rasulullah, engkau ada di hati mereka. Secara Rasulullah ada di hati kita, selalu ada di hati kita. Allah nggak akan turunin bala. Insya Allah kebun pala khususnya, umumnya negeri Indonesia dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari segala musibah. Wa makanallahu mu'adzibahum, dan Allah melanjutkan dari ayat tersebut, dan Allah tidak akan mengazab mereka
wahum yastaghfirun, selagi mereka beristighfar kepada Allah, mereka memintakan ampun dari Allah. Kita antum semua duduk di sini yang dari awal baca ratib di dalamnya ada istighfar, istighfar demi istighfar. Dari awal antum dengar solawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah ini untuk jadi salah satu penolak musibahnya Allah datang ke negeri kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, kenal kepada Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, ini satu yang fardu, satu yang wajib. Makanya orang-orang tua kita bikinin nih, dari anak, dari engkong, dari siapa, dari buyut di kampung sini terus bikin maulid dari tahun ke tahun, betul? Nggak pernah putus. Alhamdulillah, biar kita merasa Rasulullah ini bersama sama kita. Jangan pernah kita merasa Rasulullah ini udah meninggal, Rasulullah ini jauh. Enggak, Allah yang bilang kok. Betul jasadnya Rasulullah udah enggak ada, tapi kenabiannya Muhammad, kerisalahannya Rasulullah selalu ada, rahmatnya Rasulullah, perhatiannya Rasulullah. Semua apapun yang ada kebaikan Rasulullah untuk umatnya selalu ada, detik demi detik, tidak pernah putus. Perhatian Rasulullah tidak pernah putus, kasih sayang Rasulullah tidak pernah putus. Jangan kita dengar maulid ada di mana-mana ingkar. Apa itu maulid? Maulid. Naudzubillah. Berapa banyak? Alhamdulillah nih kampung, biarpun begini sedikit, biarpun sempit, masya Allah, duduknya desek-desekan. Alhamdulillah. Yang insya Allah kita pulang merasa Rasulullah ada di kita. Amin. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Biar Rasulullah ada di hati kita, perhatian Rasulullah selalu ada di kita. Ada enggak Rasulullah enggak perhatian nih khusus habaib, khusus ulama, khusus kiai? Enggak. Rasulullah enggak mandang mau di gang kecil, mau di jauh, mau di rumahnya komplek. Tapi kalau tuh orang selalu perhatian sama Rasulullah, merasa dirinya ada Rasulullah, Rasulullah pun akan datang kepada dia. Sallu ala Muhammad. Satu saat ada seorang wanita, beliau ini jelek, gemuk. Bu, ada cerita nih bu, seorang perempuan jelek, pendek, gemuk, kismin, bukan miskin lagi, kismin. Habis miskin, kismin tuh, nggak punya apa-apa, sebatang kara, nggak ada yang tikahin, nggak ada yang nikahin dia, nggak miskin, wanita miskin, siap. Tapi beliau ini tinggalnya mana jauh banget dari Madinah, jauh, kira-kira 3 kiloan, 3 jaman perjalanan dari kotanya, rumahnya beliau nih ke masjidnya Rasulullah, ke kota Madinah 3 jaman, jauh jalan kaki. Dahulu nggak ada Innova, nggak ada Nmax, nggak ada Mio, jauh. Tapi beliau memiliki cinta kepada Rasulullah. Wanita ini bernama Zarqa, wanita miskin, tidak memiliki harta apapun. Suatu saat Zarqa pengen ketemu Rasulullah, kangen sama Rasulullah. Wanita miskin tapi memiliki perangai akhlak luar biasa kepada Allah dan Rasulnya, cinta sama Rasulullah. Beliau ketika di rumah rindu sangat. Akhirnya Zarqa jalan kaki sendirian, nggak ada yang nemenin, nggak punya murid, nggak punya jamaah, nggak punya harta, nggak punya kendaraan, jalan seorang diri Zarqa sampai di kota Madinah. Kira-kira sebelum zuhur, qubailat zuhur, sampai di Masjid Nabawi.
Dikatakan sampai Masjid Nabawi, sampai rumahnya Rasulullah udah liwat zuhur, ada riwayat. Akhirnya Zarqa wanita yang akhlak karimah, akhlaknya luar biasa, enggak akhlaknya yang begajulan, bukan wanita yang masa bodoh, wanita yang luar biasa. Zarqa ketika beliau memiliki rindu yang luar biasa kepada Rasulullah, suatu saat begitu sampai di depan hadapan rumah Rasulullah, Zarqa ingin masuk, ingin memberi salam. Zarqa malu Zarqa, siapa aku ingin mengetuk, takut Rasulullah sedang tidur. Kemudian Zarqa ngelihat Masjid Nabawi, beliau cari alat buat ngebersihin masjid, dibersihin sama Zarqa sambil nungguin Rasulullah. Kali-kali nih Nabi Muhammad liwat lagi bersih-bersih masjid. Suatu saat tentunya ada yang melintas di samping Zarqa. Kemudian orang tersebut memberi salam kepada Zarqa, "Assalamu alaiki." Begitu Zarqa ngelihat, innahu Rasulullah, sallu ala Muhammad. Kesemsem Zarqa, ya Allah, Rasulullah beri salam. Rasulullah girang. Zarqa girang, bahagia. Perjalanan 3 jam seorang diri tidak sudah terbayar lelahnya, letihnya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Man anti?" Engkau siapa? "Aku Zarqa ya Rasulullah." "Dari mana kau datang?" "Aku dari kampung anu ya Rasulullah, jauh." "Untuk apa kau datang?" "Aku ingin bertemu dengan kau ya Rasulullah, aku rindu kepada engkau." Sallu ala Muhammad. Kata Rasulullah, "Kau kenapa enggak ke rumahku? Ngapain bersih-bersih masjid?" "Aku malu ya Rasulullah." Sallu ala Muhammad. Wanita yang akhlak karimah, wanita yang menjaga dirinya walaupun keadaan fisiknya buruk, walaupun keadaan fisiknya miskin. Kemudian kata Rasulullah, "Apa yang kau inginkan dariku?" "Aku inginkan doa darimu ya Rasulullah." Didoain sama Rasulullah saat itu. Bahagia Zarqa. "Ya Rasulullah, aku izin pulang." Pulanglah Zarqa. Begitu Zarqa, setiap rindu Rasulullah datang. 2 minggu, seminggu ngangan di kampungnya, datang ke Masjid Nabawi. Datang dia, mulai besoknya lagi, mulai 2 minggunya kalau datang udah komplit, bawa sapu, bawa pengki, bawa apa? Buat apa? Buat khidmat dulu niatnya. Sallu ala Muhammad. Wanita yang luar biasa. Niat datang ke Rasulullah, yang pertama niatnya buat khidmat masjid, buat khidmat Islam. Tapi untuk merindukan, kali-kali Rasulullah liwat, jadi kebayar tuh rindunya. 2 minggu sekali datang, seminggu sekali bawa pengki, bawa sapu, terus bawa. Suatu saat Rasulullah SAW lagi sholat. Habis sholat Rasulullah keingetan Zarqa. Udah lama nih. Kemudian habis salam, habis doa, Rasulullah bertanya, "Hal minkum ra'a Zarqa?" "Hei wahai sahabat-sahabatku, ma'asyiral muslimin, ada di antara kalian melihat Zarqa beberapa hari ini?" Bingung sahabat, siapa Zarqa? "Hal minkum ra'a Zarqa?" 2 kali Rasulullah nanya, nggak ada yang jawab sahabat. Ketiga, "Hal minkum ra'a Zarqa?" Ada yang lihat Zarqa enggak? Bingung. Ini sahabat bertanya nih pada, ini Zarqa siapa? Keluarga Nabi. Akhirnya ada orang yang di akhir majelis, di akhir saf mengatakan, "Zarqa wanita miskin ya Rasulullah." "Iya." "Zarqa yang kalau datang suka bebenah?" "Itu dia," kata Rasulullah. "Kau kenal kepada dia?" kata Rasulullah. "Gimana aku nggak kenal, dia setiap datang ke sini selalu membersihkan masjidku." Sallu ala Muhammad. Maaf ya Rasulullah, kita nggak ada yang kenal. Kirain Rasulullah nggak ada yang kenal. Rasulullah nggak kenal. Emang kenapa? "Innaha qad matat." Dia udah meninggal ya Rasulullah. "Wahmarra wajhu." Merah muka Rasulullah SAW. Jangan bilang Rasulullah nggak pernah marah.
Waktu orang yang ngaji kagak nanggok namanya. Banyak Rasulullah marah. Emang Rasulullah nggak marah? Ada Rasulullah marah. Inna hagat matat ya Rasulullah. Wah marra wajhu. Marah Rasulullah. Di antara kalian tidak ada yang mengingatkan saya kalau Zarqa meninggal. Kata ini orang, ya Rasulullah kami kira nggak ada yang engkau nggak kenal. Dia kami kira orang biasa, orang miskin nggak ada apa-apa. Kata Rasulullah, kau kira aku tidak mengenal dia? Kau tahu kampungnya? Tahu ya Rasulullah. Kau tahu rumahnya? Tahu ya Rasulullah. Ayo bawa saya ke sana. Bangun Rasulullah SAW dari Masjid Nabawi. Begitu Rasulullah bangun, seluruh sahabat mengikuti Zarqa, mengikuti Rasulullah, ingin ke rumahnya Zarqa. Begitu sampai keluar Masjid Nabawi, semua ada sahabat yang bertanya, kemana Rasulullah? Rasulullah mau ke rumah ke kampungnya Zarqa. Ngikut yang ada di luar di Madinah. Semua keluar dari kota Madinah, melewati kampung demi kampung, kampung demi kampung. Tidaklah Rasulullah melewati kampung kecuali orang seluruhnya mengikuti Rasulullah untuk mensolati jenazah Zarqa. Terus jalan Rasulullah membawa ribuan, bahkan ratusan, bahkan ribuan sahabatnya sampai ke kampung Zarqa. Artinya apa? Artinya apa? Orang kalau rindu Rasulullah, walaupun rumah kita dimanapun, Rasulullah akan hadir. Sallu ala Muhammad. Rasulullah akan datang. Sallu ala Muhammad. Zarqa, wanita miskin, tapi dihampiri oleh Rasulullah. Walaupun sudah dimakamkan, Rasulullah mensolati jenazah Zarqa di hadapan kuburannya. Allahu Akbar, membawa ratusan bahkan ribuan sahabatnya untuk mensolati kuburan Zarqa. Sallu ala Muhammad. Insya Allah kita pulang bawa Rasulullah ke hati kita, biar Rasulullah lalu ada di hati kita, biar Rasulullah ada di rumah tangga kita. Merasalah Rasulullah ada. Peringatan seperti ini jangan sia-sia kita pulang. Bawa Rasulullah, adain Rasulullah. Gimana caranya? Dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari bangun tidur kita sampai tidur lagi kita, bawa Rasulullah ada di hati kita, bawa Rasulullah ada di perilaku kita. Kita bangun tidur, baca doa-doanya yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita keluar rumah pakai kaki kanan, atau masuk ke rumah pakai kaki kanan, bawa tuh, ajarin. Praktekin. Masuk rumah memberi salam, praktekin. Itu yang diajarin sama Rasulullah. Masuk toilet pakai kaki kiri, keluar dari toilet pakai kaki kanan. Bawa, ajar, pakai, praktekin. Biar Rasulullah ada di hati kita. Sallu ala Muhammad. Biar kita kenal, biar jadikan Rasulullah SAW adalah lebih yang kita cintain ketimbang siapapun. Entah dia harta kita, entah dia keluarga kita, entah dia orang tua kita, jadikan Rasulullah yang paling kita cinta dari semuanya. Karena kita udah diberi percontohan oleh Rasulullah, oleh sahabatnya Rasulullah, Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan berbagai macam para sahabat-sahabatnya. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab sedang digandeng oleh Rasulullah, digandeng tangannya oleh Rasulullah, kemudian Sayyidina Umar berbahagia lagi digandeng sama Rasulullah. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, engkau lebih aku cintai ya Rasulullah dari keluargaku, hartaku, dan semua yang aku miliki. Semua yang kau miliki, kata Rasulullah. Betul, hatta walaupun hartamu atau nyawamu. Tidak ya Rasulullah, aku belum, aku masih suka cinta sama sama nyawaku, sama diriku. La ya Umar, kata Rasulullah, jangan jadikan aku yang kau cintai melebihi siapapun walaupun nyawamu. Sallu ala Muhammad. Kemudian kata Sayyidina Umar, la anta ya Rasulullah ahab ilayya, engkau ya Rasulullah saat ini yang paling aku cintai ketimbang seluruh hartaku, keluargaku, orang tuaku, anakku, dan walaupun nyawaku. Sallu ala Muhammad. Apa kata Rasulullah? Al-ana ya Umar, yang artinya dikatakan ahli muhaddis, telah sempurna, sekarang telah sempurna imanmu. Sallu ala Muhammad. Kemudian Sayyidina Umar ditanya oleh Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, putra beliau, ayah, ya ayah, ketika kau tadi jawab, kau bilang masih cinta sama nyawamu, tetapi kenapa engkau berubah? Wahai anakku, ketika aku menjawab aku belum masih menyintai nyawaku, aku berpikir
berpikir dua macam pikiran. Makanya pulang dari sini bawa ini dua pikiran, seperti pikirannya Sayyidina Umar bin Khattab. Apa kata anaknya Abdullah bin Umar? Kata Sayyidina Umar, yang pertama, aku mengatakan kepada diriku, ya Umar, sebelum kau Islam, siapa? Apakah orang ada yang mengenalmu? Apakah orang mencintaimu? Engkau mulia karena engkau Islam. Engkau mulia karena engkau beriman kepada Allah, dan kau Islam karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wahai ayah. Yang kedua, wahai Abdullah, anakku, aku berpikir yang kedua, aku akan meninggal nanti di akhiratnya Allah. Siapa yang membantuku? Aku butuh kepada siapa? Apakah hartaku akan menolongku? Apakah anak dan istriku akan menolongku? Apakah keluargaku akan menolongku? Apakah nyawaku akan bisa menolongku? Sallu ala Muhammad. Tidak ada yang bisa menolongku, wahai Abdullah anakku, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita bawa nih dua pikiran Sayyidina Umar bin Khattab. Jangan habis ini ada pemilu, habis ini bodoh amat, mau siapa ogah, dia nggak bisa nolong kita. Jabatan dia cuma 5 tahun, jabatan dia mau 4 tahun. Bawa Rasulullah ada di hati kita. Kalau Rasulullah dibawa di hati kita, akan menyebar kebaikan pasti secara otomatis. Pasti kita ini kalau udah punya Rasulullah di hatinya, secara otomatis kebaikan tuh bakal nyebar. Kalau kita cinta sama orang lain, kalau belum tentu tuh orang lain bawa kebaikan buat kita. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Jadikan Rasulullah selalu kita, kerinduan kita, kesayangan kita, kecintaan kita. Sayyidina Bilal bin Rabah sebelum ketika sakaratul maut, ketika beliau ingin meninggal dunia, istrinya di sampingnya mengatakan, ya musibah, ya karbatah, musibah, kesulitan. Kata istrinya aneh, ya Allah, suami saya bakal meninggal. Apa kata sini Bilal bin Rabah? La, jangan kau katakan ya musibah, wahai ini musibah. Jangan kau katakan ini kesulitan, tapi katakan ini adalah kenikmatan. Aku Bilal bin Rabah, ghadan alqa Muhammadan wa suhbah. Besok aku akan bertemu dengan Muhammad dan para sahabat-sahabatnya. Sallu ala Muhammad. Itulah kerinduan mereka. Sayyidina Khalid bin Ma'dan, sepeninggal Rasulullah sudah lama, Khalid bin Ma'dan, beliau rindu dengan Rasulullah. Suatu saat di malam hari ketika beliau sampai di tempat tidurnya, beliau munajat kepada Allah, ya Allah, aku sangat rindu kepada Rasulullah, cabut nyawaku ini. Sallu ala Muhammad. Tidurlah Khalid bin Ma'dan, esok hari sudah meninggal dunia. Sallu ala Muhammad. Mereka begitu cinta, mereka begitu rindu, luar biasa. Semua mereka mengerahkan apapun dikerahkan, nyawanya dikerahkan. Sahabat-sahabatnya Rasulullah tidak mengenal lelah. Sahabatnya Rasulullah nggak kenal harta. Sahabat Rasulullah nggak tahu nyawa. Semuanya buat Rasulullah. Semua. Karena itulah yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau kita pengen tahu Rasulullah kayak gimana, Rasulullah ini orang, kita ini kalau tahu biografi orang, kehebatan orang lah, pengen tahu kehebatan orang, paling 1-2. Kalau sekarang mau ditulis, dibukuin nih kehebatan orang, misalnya apa? Dermawan orang paling selembar 2 lembar kita catat, selesai itu kedermawanan nih. Pengen tahu kedermawan orang, paling selembar 2 lembar. Tapi kedermawan Rasulullah, karomi Rasulullah, wa min karomihi Rasulullah, bisa berjilid-jilid. Artinya apa? Biografi yang paling sempurna dan tidak pernah merasa jenuh kalau kita baca adalah biografi Rasulullah. Kehebatan manusia yang tersempurna adalah kehebatan Rasulullah. Apapun yang kalau kita pengen segala bentuk pujian, segala bentuk sifat terpuji, Rasulullah ini mentok, udah nggak ada lagi yang di atas Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Ente pengen tahu sabarnya Rasulullah, sabarnya orang di kampung kita dengar, oh si Ustadz fulan sabar, fulan sabar. Kalau dibukuin paling lembar 2 lembar. Tapi sabarnya Rasulullah kalau dibukuin bisa berjilid-jilid. Sallu ala Muhammad. Keberanian Rasulullah kalau dibukuin bisa berjilid-jilid.
apapun sifat terpujinya manusia, tapi kalau Rasulullah yang disebutkan bisa berjilid-jilid, shallu ala Muhammad, dan tidak pernah merasa jenuh. Makanya peringatan seperti ini yang membawa kita biar kenal, walaupun cerita demi cerita diulang-ulang, tapi cerita yang paling enak walaupun diulang-ulang adalah ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yumallu takraruhu, apa ya dikatakan, wala yumallu takraruhu bi kathrati tardat. Al Habib Ali tadi maulidnya dikatakan, dan tidak pernah merasa jenuh. Orang kalau ngulang-ngulang aja sifatnya Rasulullah, bagaimananya Rasulullah, nggak pernah jenuh. Shallu ala Muhammad. Pengen muji Nabi Muhammad, biar kata 1000 orang udah muji lagi, entu aja ceritanya, entu aja yang disebutin, nggak merasa jenuh. Shallu ala Muhammad. Apapun sifat terpuji Rasulullah yang luar biasa. Apa aja, kegantengan, kita mau cerita orang cakep, orang ganteng, nggak ada yang kayak gantengnya Rasulullah. Betul, Rasulullah nggak pengen dipuji-puji. Betul, Rasulullah nggak pengen diagung-agungin. Beb, Rasulullah yang apaan tuh maulid berdiri, apaan tuh berdiri ngagung-agungin Rasulullah. Suatu saat Rasulullah pernah begitu di zaman sahabatnya, melarang kalau Rasulullah datang dia pada bangun, dilarang sama Rasulullah. Jangan ada yang bangun lagi besok. Akhirnya besoknya lagi ada yang bangun lagi, Rasulullah marah, ghadiba Rasulullah marah lagi. Akhirnya suatu saat begitu datang Rasulullah, sahabat lagi agak ramean, agak penuhan dikit, ada Hasan bin Thabit, sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah masuk, Hasan bin Thabit langsung bangun. Begitu bangun Rasulullah langsung mensyaratkan ke Hasan bin Thabit, suruh duduk. Apa kata Hasan bin Thabit? Qiyami lil azizi fardun alayya fardun wa tarkul fardha ma huwa mustaqimu. Beliau penyair luar biasa. Aku berdiri untuk orang yang dimuliakan oleh Allah. Aku berdiri untuk orang yang paling termulia adalah kewajiban buatku, katanya. Dan meninggalkan kewajiban bukanlah satu keistiqomahan, bukanlah satu kebaikan. Ajibtu liman lahu aglun wa fahmun ra'a hadzal jamala wala yaqumu. Shallu ala Muhammad. Dan aku heran terhadap mereka, sahabat-sahabatnya ditunjuk. Aku heran terhadap mereka yang melihat keindahan seperti ini, yang melihat kegantengan seperti ini, yang melihat kebagusan seperti ini. Mereka memiliki akal, mereka memiliki pemahaman, pemikiran, tapi mereka tidak ada yang ingin bangun untuk orang seperti ini. Shallu ala Muhammad. Bangun sahabat semuanya. Faradiya Rasulullah, faradiya Rasulullah pun senyum dan merelakan mereka pada bangun untuk Rasulullah. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Nah, maulid kita ada qiyam, kita ada duduk, alhamdulillah. Itu 1400 tahun yang lalu. Orang kalau rindu sama Rasulullah datang ke kota Madinah. Kita jauh. Sekarang udah liwat 1400 tahun yang lalu. Artinya apa? Datengin majelis-majelis yang di situ disebutkan sifat-sifatnya Rasulullah. Datang, ada di antum semua sekarang ada Riyadhus Syabab. Beli di sini ada majelis, di sini ada ilmu, di sini ada sifat-sifat. Datengin. Jangan datangnya event cuma setahun sekali. Betul, bagus. Tapi lebih bagus, alangkah bagusnya biar setiap minggu kita ada tahu tuh, kenal sama Rasulullah SAW. Iman aja kadang naik kadang turun. Makanya sabda Rasulullah SAW, jaddidu imanakum sa'atan fasa'atan. Perbaharuilah iman kalian ya, saat demi saat. Atau di riwayat yang lain, jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah iman kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Artinya apa? Iman aja kadang naik kadang turun. Begitu juga mungkin mahabbah kepada Rasulullah kadang naik, kadang turun, kadang hilang. Na'udzubillah min dzalik. Artinya apa? Jadid, perbaharui. Datangin ke majelis-majelis. Jangan mau setiap hari kita nih telinga kita nggak pernah dengar Rasulullah. Jangan mau nih kuping lewatin 1 hari, 2 hari, 3 hari nggak dengar Rasulullah. Kita kampung kita ada Riyadhus Syabab, kampung kita ada Al-Imdad. Kampung kita ada Al-Imdad yang mana beliau duduk ngajarin, buat semua datang, nggak jauh, Zarqa jauh 2 jam 3 jam.
wanita yang jauh, tapi kalau rindu didatengin tuh. Ya, kita mau datang ke Madinah, belum tentu ketemu Rasulullah. Datang ke majelis-majelis yang di situ disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang kita ada Al-Imdad, datang kita ada Riyadhus Syabab. Alhamdulillah. Siap mulai malam hari ini kita hadir majalis. Siap? Siap. Takbir. Insyaallah kita pulang Allah ridho kepada kita. Kita pulang bubar nih acara, Allah nilai kita salah satu dari pecinta-pecinta Rasulullah. Kita pulang, kita selalu membawa dan merasa Rasulullah ada di hati kita dengan cara sehat wal afiyah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.